kerajaan itu akan berpindah menjadi sebuah kerajaan gaib. Dan ini berkaitan dengan budak Angon. Yang disebut budak Angon itu adalah raja terakhir dari Pajajaran, yaitu yang Prabu Surya Kencana sendiri ketika beliau gugur mempertahankan kekuasaan martabat Pajajaran yang memang sudah hancur luluh dan sulit memang untuk dipertahankan. Banyak terjadi pemberontakan, perpecahan di dalam, serangan dari luar, terutama dari Banten, Caruban Larang, dan Demak. Gugurlah yang Prabu Siliwangi sebagai kusuma bangsa, mempertahankan harga dirinya, mempertahankan martabatnya, mempertahankan kerajaannya. Dan menurut yang kabar yang saya tahu, bahwa kemudian setelah kematiannya beliau diberi tugas oleh Yang Maha Kuasa untuk memimpin keraton baru yang merupakan miniatur atau merupakan fotokopinya, jiplakannya dari Keraton Pakuan Pajajaran. Di manakah keraton gaib itu? Lebih tepatnya di yang sekarang kita sebut Gunung Salak. Dahulu disebut Gunung Salaka, atau artinya gunung emas atau gunung perak. Di Wangsit itu dijelaskan bahwa budak Angon itu akan pindah ke Lebak Cawene bersama seorang pria berjangkut, artinya atau pria tua. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang disebut budak Angon itu yang Prabu Siliwangi. Lalu siapakah pria berjangkut ini? Maka insya Allah mudah-mudahan penelaahan saya ini di sisi Allah, di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, memang yang sebenarnya yang terjadi. Walaupun hal ini memang jatuh karena mistis, tapi terpaksa saya sampaikan karena berkaitan dengan wangsit yang Prabu Siliwangi. Jadi yang disebut pria berjanggut itu adalah pembantu setianya, yang sebenarnya itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam, yang menugaskan kembali setelah wafatnya Prabu Surya Kencana untuk memimpin suatu keraton gaib dan memimpin seluruh raja-raja Nusantara yang sudah wafat. Artinya yang Prabu Surya Kencana di keraton gaib itu ditugaskan untuk mengasuh, menjaga yang namanya Indonesia, ada sebagai bentuk representasi, bentuk nyata dari Pakuan Pajajaran di masa modern ini. Karena dalam undang-undang benar-benar dilindungi di pasal 29, di situ dijelaskan bahwa semua agama dilindungi oleh negara, bahkan bentuk kepercayaan masyarakat lokal, masyarakat adat juga dijaga dan dilindungi, walaupun masih belum seutuhnya negara mengayomi mereka. Karena hanya mungkin saat ini hanya 6 agama yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu agama Islam, agama Protestan atau Kristen, agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan satu lagi adalah Katolik. Mari kita lanjutkan pembahasan siapa sebenarnya pria berjanggut itu. Jadi saya mengatakan beliau adalah Nabiullah Khidir alaihi salam, yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menunjuk Surya Kencana menjadi pengasuh, pengayom Indonesia mungkin selama lebih dari 400 atau 500 tahun. Sampai saat ini beliau masih memerintah di
mungkin masih memerintah di keraton gaib itu, yang dalam wangsit itu disebutkan namanya adalah Lebak Cawene. Cawene artinya kalau dalam bahasa Indonesia artinya wanita. Jadi Lebak Cawene itu lebak wanita atau lebak perawan. Karena penjaga dan penguasa dari keraton itu adalah sosok seorang wanita, seorang putri yang sebenarnya adalah penjaga dari Gunung Salak itu sendiri. Mungkin hanya sampai situ bisa saya buka, karena takutnya jika saya jelaskan lebih lanjut nanti beliau-beliaunya takut tidak berkenan. Jadi cukup poin Lebak Cawene, pria berjanggut, dan budak Angon. Jadi kesimpulan dari pernyataan tadi bahwa budak Angon itu adalah yang Prabu Surya Kencana, dan pria berjanggut itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam, dan Lebak Cawene itu adalah keraton gaib di Gunung Salak yang tidak bisa saya jelaskan lebih rinci karena memang itu dirahasiakan. Karena jika saya sebutkan mungkin nanti saya kena damprat atau kena marah dari beliau-beliau itu. Tapi ini harus saya jelaskan karena jangan lagi anak muda Sunda, generasi muda sekarang menganggap bahwa kerajaan Sunda akan eksis kembali. Kalau itu terjadi, itu artinya berdirinya negara dalam negara, dan itu berbahaya untuk persatuan Indonesia, persatuan bangsa kita. Maksud dari mengadegnya Pajajaran Anyar itu adalah berdirinya negara Republik Indonesia yang memayungi semua suku bangsa, ras, agama. Walaupun kita berbeda-beda bahasa, tapi kita punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Darah kita sama, darah Indonesia. Hanya saja budaya, bahasa, dan agama kita berbeda-beda. Saya sendiri adalah pemeluk Islam yang taat, tapi saya menerima dan menghormati teman sebangsa, saudara sebangsa yang berbeda agamanya dengan saya, termasuk para penghayat-penghayat kepercayaan. Karena dalam agama Islam juga dijelaskan, dianjurkan untuk saling menghormati, saling menghargai, lakum dinukum waliyadi. Tapi secara pribadi saya wajib meyakini bahwa secara privasi saya meyakini agama saya yang benar. Tapi kita wajib menghormati keyakinan dan kepercayaan siapapun di luar kepercayaan kita, agar Indonesia tetap utuh dan terjaga selamanya. Salam Pancasila, hidup Nusantara, hidup Indonesia, jaya, jaya, dan jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu.